social media is kind of like the only way to communicate. It's the only way you feel connected to anyone. I could be myself. I need a perfect body. I can't get rid of it. She was bullied. That makes you want to beat up somebody. It doesn't really end. It becomes everything. I always wanted to do this. What did you hear me say? I hoped to document the first generation that had grown up with social media their entire lives. What did you hear me say? Teenagers from Los Angeles agreed to share their private accounts and their digital experiences. School is starting. How many of you were asked to send a nude of yourself? If you put out content like Kim Kardashian did, maybe you'll get famous. My social media consumption is 12 hours a day. You edit your body to be something it's not. One of the major beauty standards is you kind of have to be Caucasian. People would just call you the N-word. So I took action, and they took my whole account down. I want to look at my kids' TikTok. Gorgeous! The more time I spend on social media, the more anxious I feel. It is so scary that we are allowed to actually do this. Social media has a role in everything, doesn't it? It's hard to figure out what you want, but you know what social media is telling you to want. There's so much hate. It did affect me a lot. Social media took a toll on me, but I'm not alone in this. It's up to us to figure out how we can still be people. Di era digital saat ini, kehidupan kita tidak bisa lepas dari media sosial. Generasi Z lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Tumbuh besar bersama smartphone, media sosial, dan informasi instan. Tapi seiring pesatnya arus informasi, pertanyaannya muncul. Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan bagi generasi yang hidup di dunia maya ini? Generasi Z dikenal sebagai generasi yang melek teknologi, kreatif, dan adaptif. Mereka cenderung kritis, cepat menilai informasi, dan terbiasa menyampaikan pendapat secara terbuka. Namun, di sisi lain, kebiasaan konsumsi media sosial yang intens dapat memunculkan tantangan seperti hoaks, cyberbullying, hingga hilangnya empati sosial. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, terdiri dari 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini dirancang untuk menjaga persatuan, keadilan, dan moral bangsa. Di dunia digital, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tapi juga ruang ideologi. Informasi yang viral, opini yang cepat tersebar, bahkan nilai-nilai budaya dan moral bisa dibentuk melalui media sosial. Pertanyaannya, apakah nilai Pancasila masih bisa diterapkan dalam ekosistem yang serba cepat dan instan ini? Sila tetap relevan. Misalnya, sila kedua mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bisa diterjemahkan menjadi etika berkomentar di media sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia, bisa memandu kita untuk menyaring konten yang memecah belah bangsa. Nilai-nilai ini menjadi fitur moral bagi generasi yang hidup di dunia maya. Hoaks dan disinformasi adalah salah satu tantangan terbesar. Contoh kasus berita palsu yang menyebar cepat di WhatsApp dan Twitter. Generasi Z perlu mengedepankan sila keempat,
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk selalu cek fakta dan tidak menyebarkan informasi tanpa sumber yang jelas. Generasi Z seringkali lupa bahwa di balik layar ada manusia lain dengan perasaan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersikap empati, menghormati perbedaan, diri dari komentar kasar, dan menyebarkan konten positif adalah bentuk aktualisasi nilai ini. Persatuan Indonesia di era media sosial. Berarti kita bisa bersatu meski berbeda opini. Memanfaatkan media sosial untuk kampanye positif, promosi budaya, dan kolaborasi kreatif adalah salah satu cara generasi Z menerapkan sila ketiga Pancasila. Dengan begitu, identitas nasional tetap kuat meski berada di ruang digital global. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga bisa diterapkan di dunia maya. Generasi Z memiliki peran dalam menyebarkan informasi yang adil, menghormati hak digital orang lain, dan mengurangi ketimpangan akses informasi media sosial. Bisa menjadi alat edukasi dan pemberdayaan, bukan hanya hiburan semata. Etika digital dan privasi menjadi semakin penting. Generasi Z harus sadar bahwa setiap tindakan online memiliki konsekuensi. Menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan data pribadi sembarangan, dan tetap bijak dalam interaksi online adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan digital sehari-hari. Generasi Z dikenal kreatif. Media sosial bisa menjadi ruang menyalurkan ide positif, membuat konten edukatif, seni digital, atau kampanye sosial. Sila kelima Pancasila mendorong kita untuk berbagi karya yang memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekedar hiburan atau viralitas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila keempat juga relevan di ranah digital. Aktivisme online, kampanye hak-hak sosial, dan penggalangan opini dapat berjalan dengan tetap menghormati etika demokrasi dan nilai Pancasila, tanpa menyebarkan kebencian atau intoleransi. Gen Z dapat mempromosikan budaya Indonesia melalui media sosial. Video budaya, konten bahasa daerah, dan kampanye budaya tradisional dapat memperkuat identitas nasional. Ini adalah penerapan sila ketiga Pancasila dalam menjaga persatuan dan keberagaman budaya di dunia maya. Influencer Gen Z memiliki peran besar. Konten mereka memengaruhi jutaan orang. Mengedepankan nilai Pancasila dalam konten, seperti menghargai kemanusiaan, menyebarkan persatuan, dan menegakkan keadilan sosial, adalah tanggung jawab moral bagi setiap penggiat media sosial. Cyberbullying menjadi masalah serius. Menggunakan sila kedua Pancasila sebagai pedoman. Gen Z harus menahan diri dari ujaran kebencian, menghargai perbedaan, dan aktif melawan perundungan online. Ini adalah penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di dunia digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi online secara bijak. Dengan literasi digital, generasi Z dapat menerapkan nilai Pancasila. Yang pertama, mengecek fakta. Yang kedua, menyaring konten negatif dan membangun komunitas online yang sehat. Media sosial bukan hanya ruang untuk interaksi, tapi juga kolaborasi. Generasi Z dapat bekerja sama lintas daerah, menciptakan inovasi digital, dan berbagi pengetahuan. Ini sejalan dengan sila ketiga dan kelima Pancasila,
yang menekankan persatuan dan keadilan sosial. Penggunaan media sosial harus bijak agar tidak merusak kesehatan mental. Mengedepankan nilai Pancasila membantu Gen Z menjaga keseimbangan, seperti menghargai diri sendiri dan orang lain, menghindari konten yang memicu stres, dan mempromosikan kesejahteraan kolektif. Pancasila bukan sekedar teks di buku. Nilai-nilainya relevan dan penting bagi generasi Z yang hidup di era media sosial. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang untuk menerapkan Pancasila, seperti etis, kreatif, dan bersatu. Bersama, kita bisa membangun generasi digital yang bijak.